Baik, perkenalkan nama saya Gina Divani Nashwa dengan NIM 2202110603116. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan praktikum sistem multimedia modul 1 yakni HTML. Kita masuk ke bagian 1 yakni kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi setelah kita mengerjakan praktikum ini diharapkan kita dapat memahami struktur HTML. Kedua, untuk menguji cobakan dan mendiskusikan program yang diberikan. Ketiga, mampu membuat suatu program singkat yang menggunakan struktur dan atribut HTML. Keempat, menjelaskan tugas yang diberikan. Masuk ke bagian kedua, yakni dasar teori struktur halaman HTML. Di sini ada contoh struktur dasar suatu halaman HTML. Di bawah ini ada penjelasan referensi tag umum yang berisi informasi tambahan tentang tag-tag yang sering digunakan di dalam HTML. Yang pertama ada deklarasi doctype HTML yang menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Ada elemen HTML yang merupakan elemen root dari halaman atau dokumen HTML. Ada elemen head yang berisi informasi meta tentang dokumen. Ada elemen title yang menspesifikasikan judul dari dokumen. Ada elemen body berisi muatan halaman yang dapat dilihat. Ada elemen H1 atau heading 1 yang menyatakan besar heading. Ada elemen P yang menyatakan paragraf. Sebuah elemen HTML biasanya itu dan semuanya terdiri dari tag mulai atau start tag dan tag akhir atau end tag dengan menyisipkan isi di antara tag ini. Ini ya contoh dari penggunaan start tag dan juga end tag dan isi dari sebuah elemen. Kita lanjut ke bagian atribut HTML. Sebuah elemen HTML bisa memiliki beberapa atribut. Atribut itu menyediakan informasi tambahan dari sebuah elemen. Atribut selalu dispesifikasikan pada tag awal. Atribut biasanya berawal dari pasangan nama atau nilai seperti name, tanda kutip, field. Bahasa dari dokumen dapat dideklarasikan dalam tag HTML. Bahasa dideklarasikan dengan atribut length atau language. Atribut title atau judul ditambahkan pada elemen paragraf, di mana nilai dari atribut judul ini akan ditampilkan sebagai tooltip ketika mouse berada di atas paragraf. Di sini ada tabel yang berisi contoh dan penjelasan dari atribut yang digunakan pada HTML. Atribut yang pertama ada atribut alt, di mana alt ini akan menentukan teks alternatif untuk sebuah gambar yang akan ditampilkan jika gambar itu tidak bisa ditampilkan. Kemudian ada atribut disable, biasanya digunakan untuk menandakan bahwa sebuah elemen, misalnya elemen input, misalnya elemen tombol, kolom, ataupun teks input, itu tidak dapat digunakan atau dinonaktifkan. Ada atribut href, itu untuk menentukan URL yang menjadi tujuan dari sebuah tautan atau sebuah link. Kemudian ada ID untuk menentukan ID unik untuk suatu elemen. Ada atribut src untuk menentukan URL untuk sumber gambar. Kemudian ada atribut style di sini untuk menentukan gaya CSS secara langsung pada elemen HTML. Jadi diletakkan secara inline. Biasanya ini digunakan agar stylingnya itu langsung digunakan dalam HTML. Jadi tidak perlu membuat file eksternal CSS lagi. Kemudian ada atribut title di mana atribut ini akan memberikan informasi tambahan mengenai sebuah elemen dan akan ditampilkan sebagai tooltip. Tooltip itu teks kecil yang muncul ketika pengguna itu mengarahkan kursor ke sebuah elemen. Halaman web dapat disesuaikan dari editor HTML. Di PC kita dapat menggunakan Notepad atau di Mac kita dapat menggunakan TextEdit. Kita masuk ke dalam bagian ketiga yakni prosedur praktikum. Langkah pertama kita akan mencoba untuk membuka Notepad. Setelah kita buka, langkah selanjutnya kita akan menuliskan perintah berikut ini, kita copy dan kita paste ke dalam Notepad.
Nah, selanjutnya kita akan menyimpan halaman HTML tersebut dengan ekstensi .html dan kita atur encodingnya ke UTF-8. Jadi kita save file HTML-nya. Kita save di sini dengan ekstensi HTML dan pastikan untuk encodingnya UTF-8. Nah, langkah selanjutnya kita akan menampilkan pada browser file yang telah kita buat untuk membaca dan juga menampilkan uh, file HTML yang telah kita taruh di Notepad. Kita buka dengan Google Chrome. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasil HTML-nya ada heading, kemudian ada heading 2, heading 3, paragraf di sini, ada juga link yang mengarah ke website Fatrik Unsrat yang bisa kita lihat di bawah kiri. Kemudian bisa kita lihat di sini ada tooltip ya, jadi tooltip yang mengarah ke URL. Kemudian ada font juga dengan style bold, tag untuk menyediakan ruang dan baris baru. Kemudian ada juga paragraf ya, di situ. Ya, jadi ada pre tag di sini, isinya teks ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada tugas, jadi kita akan menuliskan kode HTML berikut. Kita langsung saja ubah ke notepad-nya. Kita refresh. Nah, bisa kita lihat untuk halaman HTML yang baru. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari file HTML yang telah dibuat. Jadi, di sini pertama-tama kita bisa lihat ada teks this is heading. Nah, this is heading ini hasil dari elemen H1 yang ada di bagian kanan bisa kita lihat, di mana kita akan mengatur font heading menjadi font Verdana, dan teksnya itu adalah this is heading. Kita lanjut, di sini ada tulisan this is a paragraph, ya. Nah, di sini kita akan membuat paragraf dengan elemen P, di mana font yang digunakan adalah font Courier. Lanjut, di sini ada teks this is a heading. Nah, this is a heading bisa kita lihat di sini kalau ukurannya berbeda dengan heading yang ada di atas. Jadi beda ya ukurannya, terlihat lebih besar. Itu dikarenakan karena kita menampilkan heading ini lebih besar dengan melakukan penyetelan langsung, di mana font size-nya itu kita ubah menjadi 300% dari ukuran default-nya. Begitu juga dengan paragraf yang ada di bawah sini, ini beda ukurannya dengan paragraf yang ini, di mana paragraf ini kita ubah ukurannya menjadi 160% dari ukuran default. Kita lanjut, di sini ada text center heading dan center paragraph yang bisa kita lihat bahwa kedua teks itu berada di tengah halaman HTML. Nah, ini itu dihasilkan dari coding dari elemen ini. Bisa kita lihat di sini ada pengaturan text align center atau text align tengah untuk membuat agar kedua heading dan paragraf ini terpusat di tengah halaman. Kemudian di sini kita lihat ada 3 teks I am normal, saya berwarna red, dan I saya berwarna blue. Nah, ini dihasilkan oleh ketiga elemen P, paragraf di sini, di mana yang pertama itu warna teksnya itu default, jadi secara default itu warna teks adalah hitam. Kemudian yang kedua, saya berwarna red, di sini bisa kita lihat untuk teksnya sudah berwarna merah, itu dihasilkan dari style color yang kita beri warna red. Kemudian begitu juga untuk saya berwarna blue, di sini warna blue karena kita set colornya menjadi blue. Kita lanjut ke selanjutnya di sini ada perintah untuk body style background color. Nah, body style background color ini untuk melakukan untuk membuat agar latar belakang dari sebuah halaman HTML itu berwarna powder blue. Bisa kita lihat di sini warnanya warna biru, warna powder blue.
Terlanjut di sini kita bisa lihat bahwa ada teks saya berukuran big, saya berukuran besar. Ini dihasilkan dari ya, paragraf ini di mana font size-nya itu kita pilih, kita ubah ke bagian 36 pixel. Jadi ukurannya sudah besar, ukurannya kita set ke 36 pixel. Kita lanjut, di sini ada paragraf browser usually indent block quote elements. Dan di bawah sini ada block quote. Nah, block quote itu adalah semacam untuk menampilkan kutipan panjang. Nah, kutipan panjang ini kita gunakan atribut site. Jadi elemennya itu block quote dan atributnya itu adalah site. Di mana site ini kita akan menunjukkan sumber kutipan ini, yaitu halaman WWF. Ini halamannya yang kita taruh di dalam atributnya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini bisa kita lihat ada 5 5 heading 2 yang berbeda warna, font color-nya juga berbeda warna. Ya, ini dihasilkan oleh inline style CSS yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa lihat di bagian kanan. Untuk teks yang pertama, background color set by using red, itu kita ubah background color, highlight-nya itu kita pakai warna red. Kemudian yang kedua, background color-nya kita pakai yang warna orange. Yang ketiga, background color-nya kita pakai yang warna kuning. Nah, yang bagian biru ini, background color-nya kita ubah jadi biru, tapi untuk font color atau warna fontnya itu kita ubah jadi white. Jadi background-nya warna biru, font color-nya warna putih. Kemudian, yang terakhir itu background color-nya kita set jadi warna cyan. Kemudian kita tutup elemen H2-nya, tutup elemen body, dan uh, elemen HTML-nya. Mungkin begitu saja praktikum sistem multimedia modul 1 dari saya. Apabila ada kesalahan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.